Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi ke-6 ini kita dapat berjumpa kembali dalam ruang virtual. Semoga tetap semangat setelah melalui tugas ke-1 dan tugas kedua. Selanjutnya masih akan ada tugas ketiga. Semoga masih semangat dan lebih banyak lagi mendapatkan ilmu pengetahuan baru setiap hari. Pada sesi ke-6 ini kita akan belajar tentang konsep diri, identitas diri, moral, dan prososial. Apa itu? Jadi pada konsep diri terdapat beberapa komponen yang dimana ada 5 komponen. Yang pertama adalah identitas diri, yang kedua adalah peran diri, yang ketiga adalah harga diri, yang keempat adalah ideal diri, dan yang kelima adalah citra tubuh. Pada konsep diri, ini adalah pandangan terhadap diri sendiri, termasuk pandangan secara fisik, mental, dan emosi terhadap diri sendiri. Konsep diri yang pertama adalah citra tubuh. Kita mulai dari citra tubuh, yang mana citra tubuh adalah sikap individu terhadap dirinya, yaitu dalam segi fisik, baik secara sadar maupun secara tidak disadari. Itu adalah citra tubuh. Kemudian yang kedua adalah ideal diri. Adalah persepsi individu tentang bagaimana seseorang harus berperilaku berdasarkan standar pribadi dan cita-cita. Kemudian yang ketiga adalah harga diri. Adalah persepsi terhadap hasil dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal diri yang tadi di atas kita bahas. Kemudian ada peran diri, merupakan serangkaian pola sikap perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan kelompoknya. Jadi seseorang, karena ini yang konteksnya adalah murid atau siswa, maka bagaimana peran dirinya. Kemudian ada identitas diri, merupakan kesadaran terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh seseorang dan hasil observasi dan menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Dan konsep diri ini terdapat 5 komponen tadi harus dimiliki atau dikembangkan oleh siswa yang diajarkan atau diberikan setiap hari stimulus-stimulus yang ada oleh pendidik. Kemudian ada harga diri, yang dimana harga diri itu merupakan salah satunya adalah power atau kekuatan. Yang kedua adalah signifikan atau keberanian, yang ketiga adalah kompeten atau kemampuan, yang keempat adalah kebijakan atau virtu. Yang dimana keempat aspek tadi itu juga harus dimiliki oleh siswa, yang mana harus kita kembangkan melalui sekolah yang di dalamnya ada interaksi antara murid dan guru. Karakteristik konsep diri ada 3. Yang pertama karakteristik internal, yang kedua aspek sosial, yang ketiga ada perbandingan sosial. Yang pertama ada ketika kita mengajar anak-anak akan mengatakan bahwa aku adalah seorang anak yang pintar dan baik. Itu ada pada internal anak-anak. Kemudian yang kedua dari karakteristik sosial konsep diri, yaitu selama proses bertahun-tahun pada jenjang sekolah dasar, aspek sosial diri pada anak akan meningkat. Maka ini juga menjadi tugas seorang guru atau pendidik. Yang ketiga ada perbandingan sosial. Pada tahap ini anak cenderung
membedakan diri mereka dengan orang lain secara komparatif daripada absolut. Jadi apa yang berbeda dia dengan saya, begitu. Apa saja yang mempengaruhi konsep diri dan harga diri seorang anak? Yang pertama adalah orang lain. Maka dari itu, menjadi guru adalah tugas perkembangan, salah satu proses perkembangan diri pada anak. Yang kedua adalah kelompok sosial. Yang ketiga adalah pengaruh kelas sosial. Yang keempat adalah pengaruh usia. Maka sosial, kelas sosial, usia, dan orang lain ini adalah berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik atau siswa. Lalu apa yang menjadi tugas kita sebagai pendidik? Yaitu memberikan motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Sudah tentu pasti motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri si anak tersebut. Dan sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang kemudian muncul akibat dari pengaruh lingkungan mereka. Terdapat juga beberapa jenjang sekolah yang berbeda-beda. Seseorang akan termotivasi atau anak itu akan termotivasi. Maka mari kita bahas pembahasan ini di dalam ruang diskusi. Jangan sampai ada yang terlewat sampai di waktu yang sudah ditentukan telah habis. Mungkin itu saja pengantar untuk sesi ke-6 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.